intinya saya mengemukakan bahwa sebagaimana kita tahu hari tentang stabilitas politik, keamanan, penegakan hukum. Saya tidak mau lagi menitik beratkan kepada tiga masalah itu. Yang saya angkat isu pagi hari ini dan Bapak Presiden, Wakil Presiden sangat mendukung adalah dua hal. Pertama tentang infrastruktur. Ini sangat penting sekali, juga termasuk prasyarat utama untuk meningkatkan investasi di Indonesia, termasuk suku bunga bank. Saya mengatakan kepada Wakil Presiden, Bank Indonesia sekarang berada di dalam yang namanya comfort zone. Dengan independensinya, saya tidak melihat banyak gebrakan-gebrakan kebijakan perbankan yang holistik. Bahkan perbankan sekarang sangat traumatik dalam memberikan kredit dan suku bunga masih terlalu tinggi. Nah, ini juga erat kaitannya dengan investasi. Kita melihat bahwa banyak dana-dana idle, excess liquidity, dan termasuk dana-dana pensiun. Saya mengatakan juga kepada Bapak Wakil Presiden, ada kasus dulu LTCB di Amerika, waktu bangkrut itu bank sentral melanggar kode etik dengan membantu LTCB, termasuk ikut membeli saham. Nah, ini kita melihat saatnya ya, kita barangkali pemerintah dengan undang-undang independensi itu kita semua tahu, tapi ada yang namanya moral suasion. Ya, kenapa dana pensiun ini kita tidak kumpulkan, perbankan juga kita himbau untuk lebih berani memberikan kredit. Saya kira itu solusi sekarang. Kebijakan BKPM yang kita melihat bahwa lebih akan mengarah kepada promosi, tapi juga 2 minggu lalu kita mencanangkan, Kepala BKPM mencanangkan International Hewport di Bitung sebagai proyek unggulan BKPM. Jadi kita menjual itu lebih kepada fokus-fokus investasi dalam kaitannya dengan membangun infrastruktur. Jadi saya kira itu, dan Wakil Presiden sangat menganjurkan lebih baik BKPM lebih yang penting sekarang dalam berbicara investasi, bagaimana kita bisa lebih kompetitif, competitiveness, yaitu dalam hal bunga, bagaimana dengan tarif listrik dan logistik. Itu yang diingatkan oleh Bapak Presiden. Saya kira itu pembicaraan, dan saya kira ini yang saya bisa laporkan pada pagi hari ini. Terima kasih. Short term, medium term, long term investment. Ya, dulu orang tidak percaya satu hari menanam rupiah, berinvestasi di Indonesia. Sekarang surat utang negara 10 tahun sudah diburu. Nah, itu kan sudah medium term. Batas dari medium term, long term. After all juga kan perusahaan-perusahaan yang bergerak di direct investment tapping money daripada capital market. Kenapa kita tidak fungsikan bullishness daripada capital market, termasuk kita tahu juga dana pensiun. Pak Presiden mengatakan beliau sudah memanggil juga Jamstostek, bank-bank pemerintah. Iya kan? Itu beliau katakan buka semua pembukuan. Apa keuntungan Anda? Kemana uang-uang lain? Itu bagus sekali percakapan yang saya kira telapak penerbangan kayu dari Papua itu jumlahnya cukup besar, 300 sampai 400 ribu meter kubik rata-rata per bulan, dan itu disinyalir adalah ilegal, dan ada indikasi keterlibatan hampir semua instansi kan, yaitu indikasi keterlibatan Armatim, itu karena banyaknya kapal-kapal yang lolos mengangkut kayu ke luar, padahal Indonesia tidak mengekspor log. Kemudian keterlibatan TNI, Polda, ada Pemda, kan, kemudian kehutanan dan juga imigrasi. Maka Presiden memerintahkan untuk diadakan operasi terhadap illegal logging yang terjadi di Papua. Nah, di Papua ini sebenarnya banyak sekali izin-izin yang dikeluarkan tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, saya sebagai Menteri Kehutanan menegaskan bahwa izin itu sesuai dengan PP nomor 34 dan Undang-Undang 41 itu adalah kewenangan pusat. Gitu. Nah, tetapi rupanya di Papua Gubernur menafsirkan Undang-Undang Otonomi Khusus, lalu membuat surat edaran dan kemudian menerbitkan IPKMA.
Nah inilah yang menjadi ada perbedaan pandangan antara Departemen Kehutanan dengan Gubernur Papua. Nah tapi sebenarnya di zaman Pak Prakosa itu sudah 3 surat yang dikeluarkan oleh memerintahkan lah itu bahasanya ya, atau paling tidak menugaskan kepada saya, pada Menteri Kehutanan untuk menginventarisir semua masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan perizinan ini, sehingga nanti ada kebijakan baru, ya, ada kebijakan baru. Tapi diinventarisir dulu masalah-masalah ini, karena perlu ada penyamaan persepsi antara Undang-Undang 41, PP 34 dan otonomi khusus. Ya. Karena selama ini ada interpretasi bahwa dengan otonomi khusus itu semua kewenangan itu ada pada gubernur, pada daerah. Ya, sebenarnya, nah, kemudian hal yang lain yang perlu diperjelas lagi dari pembicaraan dengan Bapak Wakil Presiden adalah menyangkut masalah hutan adat itu. Nah ini kan harus diperjelas batas-batasnya mana, dan kemudian payung hukumnya apa. Karena menurut ketentuannya kan kalau itu mau dijadikan hutan adat, dia harus ada perdanya, ya. Batas-batasnya jelas, dan kemudian harus juga statusnya, apakah hutan adat itu, hutan masyarakat adat itu sifatnya pemilikan atau pengelolaan atau pemanfaatan, ya kan? Kalau pemilikan itu kan berarti bisa diperjualbelikan, ya kan? Tapi kalau dia pemanfaatan, artinya kan memanfaatkan isinya, tapi batasnya mana? Dan siapa saja yang bisa menikmati itu? Gitu. Karena sekarang ini kan opini seakan-akan semua kawasan itu milik adat gitu kan. Nanti kan pertanyaan, mas, adat yang mana? Adat itu apa sih batasan-batasannya kan gitu. Nah, jadi ini yang perlu dipertegas. Dan itu awalnya sebenarnya adalah seleksi dari Dinas Kehutanan dulu. Jadi Dinas Kehutanan itu akan menseleksi dari mana ini masuk. Ya, setelah ada jadi sebenarnya selama ini yang itu kan dari HPH, ya kan. Nah sekarang ini memang banyak dana-dana yang masuk ke sana, tapi saya 10 hari yang lalu sudah perintahkan supaya harus diseleksi betul. Sebetulnya rumah sakit umum daerah itu masih tetap rumah sakit pemerintah, hanya bentuk manajemennya adalah sebagai uji coba, sebagai PT. Hal ini sebetulnya masih di dalam masa uji coba dari SK Menkes yang lama, di mana uji coba ini sampai nanti tahun 2006. Nanti pada tahun 2006 kita akan melihat kembali apakah rumah sakit yang menjadi PT tersebut memenuhi misi memenuhi atau sesuai dengan misi yang kita harapkan. Rumah sakit Pasar Rebo, Cengkareng dan Rumah sakit Haji ya Pak ya, yang dijadikan PT akan kita lihat ke depan nanti pada tahun 2006. Dan selama ini kita akan membuktikan apakah betul bahwa tarif dan organisasi rumah sakit itu akan masih terkoordinasi dengan Departemen Kesehatan atau sesuai dengan standarisasi dari Departemen Kesehatan. Barangkali ya. Jadi ingin saya jelaskan kepada saudara-saudara bahwa perubahan kepada PT ini bukan untuk mencari untung, itu harus jelaskan ya. Tetapi itu adalah sebuah informasi manajemen rumah sakit ya. Agar bisa meningkatkan kualitas pelayanannya dan mampu bersaing dengan rumah sakit swasta. Jadi komitmen kita terhadap orang yang harus dilayani, orang miskin itu tetap ya. Orang miskin, lalu korban demam berdarah, korban bencana alam, itu tetap kita layani dengan gratis gitu. Nah oleh karena itu sesuai SK Menteri bahwa uji coba ini diperlakukan untuk 3 provinsi, yaitu DKI, kemudian DIY Yogyakarta, dan NAT ya.
Nanggro, Aceh, Darussalam. Nah, yang pasti gagal itu adalah NAT yang gagal, terutama juga ada musibah dan lain sebagainya. Ya, DIY berjalan dengan baik, tetapi saat ini 4 tahun berjalan ini kita menganggap bahwa mulai bisa kita temukan pola yang paling baik itu, terutama di dalam meneliti orang-orang yang selayaknya kita bantu pelayanan kesehatannya. Itu aja. Jadi uji coba itu sampai 2006 dan nanti akan dievaluasi oleh Menteri Kesehatan bersama kita, dan sebelum itu juga Menteri Kesehatan akan melakukan penelitian gitu, akan melakukan peninjauan langsung apakah memang betul bahwa pelayanan itu berkualitas tetapi tarifnya rendah. Memang betul, seharusnya nantinya adalah satu badan layanan umum di mana memang campur tangan pusat itu agak lebih banyak. Dan ini kita akan lihat yang di DKI, tapi saya kira juga mudah-mudahan pusat juga akan bisa lebih dekat karena memang tempatnya juga di DKI ya. Nanti kita akan lihat sampai tahun 2000. Jadi kalau tanya pola tadi ya, kalau ini dinilai ya kita cari pola yang lebih sesuai, terutama mengacu kepada aturan pemerintah yang umum gitu. Dan situasi kondisi kemampuan daerah. Ya, ya. Kalau di Jakarta ya, lewat Dinas Peternakan sudah suruh ngecek. Saya yakinkan kepada masyarakat Jakarta bahwa flu burung yang ada di Jakarta atau di Indonesia lain dengan yang di Vietnam yang bisa menular ke manusia. Ini tidak sudah diteliti, tidak ada penularan terhadap manusia. Jadi andai kata dimakan pun tidak apa-apa gitu kan. Tapi ya jangan makan kalau yang kena flu burung gitu kan. Artinya itu tidak bisa menular ke manusia. Saya yakinkan itu. Sudah dilakukan penelitian. Sampai detik ini belum ada yang terkena manusianya. Dan andaikan ada yang terkena pun kita sebenarnya sudah siap. Belum ada manusia. Surveillance kita sudah jalan saat ini kemana-mana. Jadi masyarakat harap tenang dengan adanya flu burung. Memang hanya mengenai ayamnya saja. Antisipasi dari Departemen Kesehatan sendiri gimana? Untuk melakukan surveillance. Nah, surveillance itu meneliti betul apakah flu burung ini akan mengenai manusia apa tidak, dan sampai saat ini belum ada. Penelitiannya dasarnya dari siapa? Dari apa gitu? Mengatakan bahwa Biasanya dicek pada orang-orang yang paling dekat dengan burung-burung itu atau dengan ayam-ayam itu, yang mengelola ayam, yang bekerja di situ, kemudian dilihat apakah dia terkena Melalui periksa darah. Darahnya diperiksa dan sebagainya. Kalau di Jakarta sendiri ada berapa positif? Enggak ada, kemanusiaan no. Belum ada. Kalau manusia nol, manusia nol. Jadi makanya saya katakan tadi bahwa sudah kita teliti oleh dan peternakan bahwa flu burung itu tidak menular kepada manusia. Seperti Anda